Yang mau kita bahas hari ini adalah kejadian yang sebenarnya cukup konyol tapi sekaligus cukup threatening. Udah pernah dengar belum lo? Namanya The Serial Pooper. What? Kenapa yang namanya Serial Pooper? Karena orang-orang ini bener-bener nge-terrorize other people by pooping on their property and so on. Mereka kayak BAB gitu di tempat orang sembarangan. Iya. Sebagai ancaman. Sebagai ancaman. Oke, itu ancaman. Let's get into it. The Golf Hole Pooper. Selama lebih dari 10 tahun, serial pooper tadi kenal menargetkan klub golf Stavanger di Norwegia. Sang pooperator dikabarkan datang dengan sepeda. Pooperator nih sebutan buat orang-orang yang melakukan Pooperator. Oke, That's pretty smart. I get it. Ini dibuktikan dengan jejak ban sepeda yang ditemukan pagi hari setelah kejadian. Pelaku diam-diam masuk ke klub golf tersebut dan kemudian membuang air besar pada lubang golf di lapangan. Setelah melakukan aksinya, pelaku diyakini langsung pergi tanpa melakukan aktivitas lainnya. Kabarnya pelaku hanya menyerang pada hari kerja, tetapi kemudian rumor ini dibantah saat beberapa penjaga menemukan kotoran dan sisa kertas toilet di dekat lapangan golf pada hari libur. Rumornya, sang pelaku menyukai beberapa lubang golf spesifik lebih daripada lubang golf lain. Gue kayak mikir kayak orang pagi-pagi gitu, dia kayak gue kerja pagi-pagi bangun terus mau ke lapangan golf, terus kayak tiba-tiba mau ketemu kayak poop orang gitu, gue kayak Oh shit, not this again. Oh shit. Apaan sih? Karyawan di lapangan golf yakin bahwa pooperator adalah laki-laki berdasarkan ukuran kotoran yang ditemukan. Motif pelaku juga tidak pernah diketahui. Tetapi, teorinya adalah bahwa ia membenci golf, memiliki fetish, atau menderita masalah mental. Penjaga lapangan mencoba untuk mencegah sang pelaku buang air besar di lapangan golf dengan memasang lampu spotlight yang menerangi beberapa lubang golf favoritnya. Namun, dikabarkan sang pelaku memanjat pohon untuk mematikan spotlight tersebut, atau dalam beberapa kesempatan lain, sang pelaku memilih untuk buang air besar di lubang lainnya. Pooperator memulai aksinya pada tahun 2005, dan insiden terakhir terjadi pada tahun 2015. The Bowel Movement Bandit. Pada sekitar tahun 2016-2017, para siswa di Universitas Southern Illinois menemukan bahwa pakaian mereka lebih kotor ketika mereka keluar dari mesin cuci dibandingkan sebelum pakaian tersebut dicuci. Seorang serial pooper yang dikenal sebagai The Bowel Movement Bandit menjadikan mesin cuci di SIU sebagai target mereka. Sang pelaku melakukan aksi buang air besarnya saat pakaian sedang berada dalam mesin cuci, menyebabkan beberapa siswa yang menjadi korban menemukan pakaian yang sedang mereka cuci ternodai oleh feses manusia. Beberapa siswa telah menjadi korban The Bowel Movement Bandit lebih dari satu kali. Erica Miller, yang merupakan mahasiswa semester 4, telah 3 kali menemukan pakaiannya dinodai oleh feses manusia saat sedang mencuci bajunya. Meskipun The Bowel Movement Bandit tidak mempunyai motif yang jelas, orang-orang berteori bahwa korban yang menjadi sasaran adalah mereka yang terlalu lama meninggalkan pakaian di dalam mesin cuci. Teori lain mengatakan bahwa pelaku adalah mahasiswa yang tinggal di dalam asrama di Universitas Southern Illinois. Namun hingga sekarang identitas pelaku masih menjadi misteri. Kalau gue ingat kan, gue waktu tinggal di DC juga karena laundry kan di dalam gitu kan. Terus tapi kalau misalnya itu baju udah keluar lama di laundry terus nggak diambil-ambil, itu biasanya dikeluarin doang, tapi dikeluarin beneran ditaruh di lantai, walaupun itu kayak root juga sih, tapi ngerti gitu loh, ini orang kelamaan. Orang kan kelamaan gitu Lama pengen makan. overdue. Tapi ini dikasih poop, gue kayak Jujur gue kalau misalnya jadi si Erica Miller, pas udah 2 kali kayak gitu gue gak bakal nunggu buat yang ketiga. gue nggak bakal nyuci di universitas Gue nggak lain, gue bakal kayak keluar. The Mad Pooper. The Mad Pooper mungkin adalah salah satu serial pooper yang paling terkenal di antara pooperator lainnya. Dia aktif di Colorado Springs pada tahun 2017 selama musim panas. Ada rumah satu keluarga yang menjadi target utamanya, namun dia juga menyerang berbagai rumah lain. Dan bahkan, sang pelaku juga melakukan aksinya di depan Walgreens, sebuah grocery store yang cukup terkenal. Target utama sang pelaku biasanya adalah perkarangan rumah tinggal orang asing. Ia pertama kali ketahuan buang air besar oleh Katie Butte, salah satu penghuni yang rumahnya menjadi target sang serial pooper. Pada bulan Juli 2017, anak-anak Katie memberitahu Katie bahwa ada seorang wanita yang sedang buang air besar sembarangan di halaman rumah mereka.
Awalnya tidak percaya, Katie pun pergi keluar dan melihat seorang wanita berjongkok di halamannya dengan celana pendek sedang buang air besar. Sang pelaku meminta maaf ketika ia melihat Katie Butte. Ia hanya mengatakan, "Yah, sorry." Katie berasumsi bahwa The Mad Pooper akan membersihkan kotorannya, tetapi sang pelaku kabur dan meninggalkan bekas kotorannya di sana. Sejak saat itu, Katie sering menemukan kotoran di halaman rumahnya setidaknya seminggu sekali. Ia sering menemukan tisu dan juga handuk yang digunakan sang pelaku untuk membersihkan diri sendiri. Tetangga lain Katie juga banyak melaporkan bahwa mereka juga beberapa kali melihat sang pelaku buang air besar di properti mereka. Beberapa lama kemudian, Katie memutuskan untuk menghubungi polisi. Polisi tidak pernah menemukan tersangka, tetapi mengatakan bahwa diduga sang pelaku mempunyai dakwaan perlakuan tidak senonoh, buang air besar di tempat umum, serta terdaftar sebagai pelaku kasus pelanggaran seksual. Ada dua teori terkenal tentang The Mad Pooper. Yang pertama adalah ia memiliki masalah medis yang membuatnya ingin dan tidak dapat menahan dirinya saat sang pelaku ingin membuang air besar. Lalu teori kedua adalah bahwa ia adalah seorang eksibisionis yang tidak mempunyai kontrol atas keinginan impulsifnya. Teori kedua diduga lebih memungkinkan karena ada banyak kamar mandi di beberapa rute jogging sang pelaku yang bisa dengan mudah ia gunakan. Dan jika ia tidak bisa mencapai kamar mandi tepat waktu, ada beberapa tempat yang lebih terpencil yang bisa ia gunakan dibandingkan harus buang air besar sembarangan di depan anak-anak. Menurut gue yang kedua, soalnya kalau yang pertama gitu ya, dia bawa anduk sama tisu. Iya, kayak udah siap gitu. Kayak udah siap. Like, why? I think the second theory is more plausible Yeah, too. more plausible, honestly. The Mad Pooper juga tampaknya menjadi inspirasi bagi The Orchard Park Pooper. Pooper berantai tak dikenal lainnya yang aktif di New York pada tahun 2017 dengan kebiasaan serupa dengan Mad Pooper. Penjelasan tentang adanya serial pooper ini juga masih misteri. Tetapi beberapa psikolog mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan mengapa serial pooper melakukan aksi mereka. Salah satunya adalah sebagai bentuk agresi dan juga untuk mendapatkan validasi. Seorang psikolog mengatakan, orang-orang ini mungkin juga memiliki gangguan jiwa dan memiliki keyakinan bahwa aksi inilah yang akan membuat mereka dikenali dan dianggap oleh masyarakat. Dengan kata lain, mereka mungkin memiliki masalah lain, tetapi percaya bahwa mereka tidak akan didengarkan atau diakui. Jadi mereka harus buang air besar untuk mendapatkan pengakuan atau perhatian. Dan tentu saja, serial pooper biasanya akan mendapatkan perhatian atas aksi mereka. Walau tindakan buang air besar di depan umum bukanlah hal yang lucu, media seringkali menggambarkan mereka sebagai berita yang ringan dan bernuansa komedi, sehingga secara tidak sengaja memaafkan perilaku tersebut sebagai hal yang tidak terlalu serius. Maka dari itu, mungkin juga berita-berita yang dianggap ringan ini menginspirasi orang lain yang mempunyai masalah sama dan menyebabkan munculnya serial pooper baru. Di Indo ada sih kayak gitu? Belum pernah denger atau? Gue belum pernah denger sih ya, tapi gue harap sih jangan sampai ada. Jangan sampai. Enggak, tapi gue inget ini deh, kayak dulu ada filmnya Suju, inget gak sih? Yang ngelempar poop itu. Ada filmnya Suju zaman dulu banget. Yang gak tau ya, gak apa-apa, panda. Kok lo inget aja gitu? Gue gak inget sama sekali. Enggak, tapi ada. Berarti maybe it is a thing. Like maybe serial pooper is a thing. Still, kalau lo pengen ngancem orang, ini kayaknya cara yang cukup efektif. Walaupun gue sangat tidak menyarankan. Gue lebih takut diancam pakai ginian dibanding hal lain jujur aja. Gue harap gak akan pernah terjadi. Anyway, see you guys on the next case. Bye.